Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maududi Tarjata 1 Politeknik Payama Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Sulistiono Rusuma, STB 5573, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, izin dengan rekan semuanya, sehingga saya di sini untuk kembali mengingatkan materi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen terkait yaitu materi statistika. Saya rasa rekan-rekan semua sudah paham semua ya, sudah mempelajari semua sedikit-sedikit, dan saya di sini ya, sekedar mengingatkan sama-sama kita belajar bersama dan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari bareng-bareng tuh. Baik, kita mulai dari materi yang pertama yaitu materi validitas, validitas dan reliabilitas. Oke, rekan-rekan. Yang pertama kita mempelajari tentang yaitu validitas. Validitas atau validity mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecepatan alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Jadi di validitas ini kita mencari sejauh mana sih ketepatan dan kecepatan alat ukur yang kita miliki untuk melakukan fungsi ukurnya, seperti itu. Dan validitas ini mempunyai dua jenis, rekan-rekan semuanya, yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu validitas eksternal dan internal. Kita hapus dulu coretan ini ya, sedikit mengganggu rekan-rekan. Oke, yang pertama validitas internal. Validitas internal. Apakah hasil penelitian ini valid di dalam penelitian ini sendiri? Jadi validitas internal itu apakah penelitian ini valid atau tepat digunakan dalam penelitian ini sendiri, seperti itu. Jadi kita mempunyai penelitian, kita ukur apakah ini valid di dalam penelitian tersebut. Yang kedua yaitu validitas eksternal. Maknanya apakah hasil penelitian ini berlaku untuk orang orang lain, jadi eksternal itu berhubungan dengan orang lain ataupun lingkungan lainnya, seperti itu. Jadi alat ukur, hasil ukur penelitian kita, apakah ini berlaku juga untuk orang lain atau untuk orang lain atau lingkungan lain atau tidak, seperti itu. Ini nanti kita cari ya rekan-rekan. Oke, kita langsung masuk ke materinya saja. Kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana cara kita menghitung atau mengukur sebuah validitas ini. Kita langsung masuk ke contoh data yang sudah disediakan oleh Bapak dosen terkait dengan uji validitas ini. Jadi kita punya 6 variabel dan satu hasil variabel. Ya, rekan-rekan. Ini data bisa kita ambil dari Bapak dosen yang sudah diberikan oleh Bapak dosen. Kita sudah caranya ya kita salin aja, kita salin datanya dari variabel 1 sampai variabel 7. Kita salin kemudian kita masukkan ke ini ke data view ya rekan-rekan. Masukkan ke data view. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah di sini yang harus rekan-rekan perhatikan juga, tentunya saya di sini sedikit mengingatkan variabel 1 sampai 7 untuk namanya ini sudah tidak perlu kita rubah. Kemudian yang kedua tipe numerik, tentu karena kita menggunakan angka-angka. Nah, yang ketiga white, ini nggak perlu kita rubah tentunya. Yang ke yang nah ini yang perlu kita rubah. Jadi sebelumnya di sini itu mungkin berbeda-beda, tapi tadi di data saya yaitu menggunakan angka 2 desimalnya. Di sini kita harus rubah menjadi 0 semua ya rekan-rekan. Kita harus rubah jadi 0 semua seperti ini. Sudah 0 semua. Kemudian tadi label. Di labelnya kita isi dengan P1, P sampai dengan P6, kemudian total P. Values-nya kita 0 semua, missing-nya juga 0, columns-nya 8, elegant right semua. Measure
kita rubah jadi scale semua seperti ini. Caranya kita klik, nah ini ada tiga pilihan, kita klik yang scale seperti ini. Biarkan kan setelah semua sudah dirubah seperti ini, jadi yang dirubah hanya tiga kolom saja, yaitu decimal, label, kemudian measure ini. Measure. Kemudian setelah kita rubah semuanya, kita kembali ke data view, kita klik yang analyze ini, oke, kemudian yang selanjutnya kita klik correlate. Ini ada banyak jenisnya, kita pilih yang correlate ini. Kemudian kita cari yang bivariate. Kita klik. Nah, sudah seperti ini. Nah, sebelumnya rekan-rekan, ini sebenarnya ini ada di sebelah sini. Nah, kemudian kita blok semua, kita pindahkan ke variabel sini. Di sini ada banyak sekali pilihan-pilihan, tapi kita tidak perlu mengganti ataupun mencari yang lainnya. Jadi kita fokus pada person, yang kedua flag significant correlation, dan to tiled. Dan sudah seperti ini, kita langsung klik OK. Nah, ini adalah hasil dari apa yang kita cari tadi, correlation atau validitas. Jadi validitas ini apa sih yang kita cari? Signifikansi A sama dengan 5%. Jadi total P-nya di sini tidak tidak lebih dari 0,05 seperti ini. Jadi harus lebih dari 0,05. Nah, ini kita lihat di sini 0,395 atau 3 seperti ini. Di sini ada satu. Di sini kalau sudah seperti ini tandanya bahwa apa yang kita cari ini sudah valid. Kan? Saya rasa rekan-rekan semua sudah mulai paham terkait dengan materi ini. Jadi caranya sudah jelas ya rekan-rekan. Kita ulangi sekali lagi. Oke, kita copy datanya dari Microsoft Excel, kemudian kita paste di data view, kita salin di sini, kemudian menuju ke variable view, kita ganti yang desimal menjadi 0 semua, kemudian labelnya menjadi P1 hingga total P, kemudian yang kita ganti lagi yaitu measure dari yang tadinya normal menjadi scale seperti ini, biarkan sudah kita set seperti ini, kemudian kita kembali ke data view, kemudian ke analyze, dari analyze kita ke correlate, correlate kita bivariate. Nah, ini semua yang tadinya ada di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan ke yang ada tabel variable ini. Dan yang ini tidak perlu kita rubah lagi, kita tinggal klik OK. Hasilnya seperti ini ya rekan-rekan. Oke, saya rasa rekan-rekan semua sudah mulai sudah paham terkait materi ini. Kita langsung ke materi yang kedua yaitu tentang reliabilitas. Ya, apa itu reliabilitas? Reliabilitas menunjuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali. Jadi dari hasil validitas ini, kalau kita ukur, kalau kita cari berkali-kali, kita melakukan pengukuran berkali-kali, apakah ini hasilnya akan tetap sama atau tidak? Seperti itu. Reliabilitas itu kesamaan, keajegan. Jadi kata kuncinya itu ada pada konsistensi, keajegan, dan tidak berubah-ubah. Seperti ini. Reliabilitas instrumen yang valid belum tentu valid. Reliable belum tentu valid. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengajuan validitas instrumen. Walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliable, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. Oke, jadi kita sekarang belajar tentang bagaimana cara kita mencari data ini apakah reliable atau tidak. Oke, rekan-rekan, kembali ke aplikasi SPSS tadi, masih dengan data yang sama, seperti ini.
Dan di variable view juga semuanya sama, tidak ada yang dirubah, mulai dari desimalnya 0 semua, labelnya juga sama, tidak ada yang dirubah, dari P1, P sampai P6, kemudian total P yang terakhir, kemudian yang misalnya scale semua. Ya rekan-rekan, setelah ini kita kembali ke data view, kita klik analyze, kita klik scale. Nah, di sini ada reliability analysis seperti ini. Nah, kalau tadi di sini semua kita pindahkan ke sini pada saat kita uji berapa validitas, kita ubah ke sini semua. Nah, untuk yang reliabilitas ini kita cukup dari P1 sampai dengan P6. Untuk total P-nya tidak usah kita blok dan tidak perlu kita pindahkan ke yang item sini. Kemudian di modalnya kita menggunakan alpha. Sudah tidak perlu kita rubah lagi, sama seperti ini. Bisa terkadang lihat semuanya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari reliability-nya. Apa yang kita lihat yaitu validnya tadi 30 per sama maksudnya 100% valid, totalnya juga 30 100% valid. Jadi, organisasi contoh gambar di atas nilai convert alpha totalnya 0,78339 yang artinya lebih besar dari 0,36 0361, dan setiap hasil item pertanyaan juga lebih besar dari 0,361. Hasil yang menunjukkan bahwa pernyataan reliable atau konsisten seperti ini rekan. Ini menunjukkan bahwa hasil yang kita cari ini konsisten rekan semua. Oke, ya rasa rekan-rekan semua sudah paham terkait dengan materi ini. Apa itu validitas dan apa itu reliabilitas. Untuk bab 7 kita cukupkan sampai sini, dan di bawah ini saya rasa tidak perlu kita pelajari dan karena ini seperti ini ya. Ini tadi apa yang saya sampaikan bahwa validnya itu seperti ini. Hasilnya korelasi besar 0 lebih besar dari 0,05 tadi ya. Dan reliable-nya apabila nilai Kronbach alpha lebih dari 0,70 atau lebih dari 0,361 tadi. Seperti itu rekan-rekan. Dan kita melanjutkan materi bab 8 yaitu terkait dengan uji normalitas dan linearitas. Apa itu normalitas dan linearitas? Nah, kita akan bahas di poin yang akan saya tampilkan ini. Jadi, bab 8 kita akan belajar tentang normalitas dan linearitas. Eh, Ya, pertama itu terkait dengan uji normalitas. Uji normalitas adalah cara sederhana untuk memeriksa apakah data yang kita kumpulkan menyebar seperti lonceng. Jadi nanti data yang kita kumpulkan akan membentuk seperti lonceng, yaitu ada naik kemudian turun ke bawah kembali. Ini penting karena banyak alat statistik yang melakukan data normal untuk memberikan hasil yang akurat. Caranya kita bisa menggunakan berbagai cara. Yang pertama seperti histogram atau menggunakan tes statistik seperti Kolmogorov, Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nanti kita akan pelajari dua cara. Kita akan mempelajari dengan menggunakan cara uh, histogram, itu ya rekan-rekan.
Oke, jadi untuk uji nominalitas menggunakan linear force dari ada dua. Yang pertama kita akan menghasilkan, yang pertama merumuskan hipotesis penelitian, yang kedua kriteria pengujian, yang ketiga itu interpretasi output SPSS. Yang pertama merumuskan hipotesis penelitian, data memiliki distribusi yang normal dan data tidak memiliki distribusi yang normal HA atau HO. Nanti hasilnya akan terlihat di hasil setelah kita praktek. Yang kedua kriteria pengujian, jika signifikasi lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika simulasi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Pada output di atas menggunakan hasil probabilitas dari menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Untuk membuat kesimpulan, yang diketahui dari data output uji nominalitas data hasil belajar, simulasi adalah 0 lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima, H0 diterima, dan data hasil belajar memiliki distribusi yang normal. Ya kan? Kemudian simulasi menggunakan Kolmogorov-Smirnov itu akan menghasilkan yang pertama merumuskan hipotesis penelitian yang masih sama untuk penjelasannya. Kemudian kita langsung praktek saja menggunakan aplikasi SPSS. Langsung praktek menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita sudah buka aplikasinya, dan sebenarnya kita sudah apa, mengcopy data dari yang sudah disiapkan oleh Bapak Pembina, Bapak dosennya. Nah, di sini datanya. Di sini ada dua kolom. Yang pertama kecerdasan intelektual dan hasil belajar. Ini nanti akan dijelaskan di uji linearitas, yaitu ada independen dan dependent. Nah, nanti akan kita jelaskan di sana. Jadi yang kita gunakan pada saat uji normalitas ini, kita menggunakan yang hasil belajar atau menggunakan dependennya. Dan kita copy. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke aplikasi SPSS. Ya, kita salin di sini. Oke, kita kemudian masuk ke variable view. Nah, di sini kita desimalnya kita rubah jadi 0, dan labelnya kita rubah menjadi hasil belajar. Dan untuk yang lainnya masih sama, dan kita misalnya menjadi scale. Itu ya. Kemudian untuk cara selanjutnya kita akan yaitu klik analyze. Kemudian selanjutnya kita cari yaitu deskripsi statistik. Kemudian kita menuju ke explore. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita geser. Ini akan kita geser. Kemudian kita masuk ke plots. Nah, ini terdapat deskriptif dua seperti ini. Kita klik dua-duanya, stem and leaf dan histogram. Kemudian untuk boxplotnya kita tetap faktor levels together, dan kita klik centang yang normality plots with base. Oke, kita langsung kemudian continue. Setelah itu plot sudah, kemudian kita klik oke. Nah, sepertinya hasilnya yang rekan-rekan bisa lihat di sini. Apabila di sini hasilnya signifikansinya lebih besar, bentar sebentar rekan-rekan. Nah, atas nama kita sini hasilnya lebih besar dari 0,54,
0,05 tentu ini sudah signifikan. Oke, ya, untuk bentuknya yang lebih seperti ini ya rekan. Ini ada kurva naik, kemudian kembali turun ke bawah. Nah, ini yang bentuk sebagai dapat teman-teman jelaskan yaitu lonceng ya rekan-rekan. Saya rasa rekan-rekan semua sudah mulai paham terkait materi ini, jadi saya kira cukup. Kita melanjutkan ke materi yang kedua yaitu tentang linearitas. Linearitas. Linearitas adalah pengujian statistik untuk melihat apakah data hubungannya berbanding lurus linear antara dua variabel seperti hubungan antara variabel X dan variabel Y. Uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lain seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini akan memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan secara garis lurus. Jadi tadi kita mempunyai data yaitu kecerdasan intelektual dan hasil belajar. Nah, itu nanti apakah kedua faktor tersebut akan menjadi garis lurus sehingga saling mendukung gitu. Ya, langsung saja kita praktekkan menggunakan aplikasi SPS. Ya, yang pertama tentu kita harus salin data dulu. Dikarenakan jika tadi kita di uji normalitas kita hanya menggunakan yang hasil belajarnya saja. Nah, untuk di sini kita menggunakan yang dua-duanya. Jadi kecerdasan intelektual dan hasil belajar. Nah, karena kita akan mencari apakah kedua faktor ini saling mendukung atau tidak. Itu kita copy, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS kembali, ya kan? Aplikasi SPSS, oke, kita ulangi dari awal. Kita kembali ke data view, kita salin yang kita tempelkan apa yang kita salin tadi, data yang sudah ada. Kemudian kita variable view. Kemudian di sini nama yaitu X, dan variabel yang kedua ini menjadi Y. Bebas rekan-rekan mau pilih seperti apa, jelas sama saja karena tidak akan mencari dua faktor ini. Yang untuk desimnya kita rubah jadi 0, labelnya. Untuk yang atas, yang X tadi kita menggunakan nanti jadi kecerdasan, kecerdasan tunggal, dan yang Y kita jadikan sebagai hasil belajar. Oke, yang sama, dan yang perlu kita berubah adalah yang scale ini. Scale, kita rubah jadi scale, sudah. Kemudian kita lanjut ke prosesnya. Rekan-rekan, ini jika tadi kita menggunakan di analisis ini kita menggunakan deskripsi statistik, kemudian untuk yang ini kita mencari korelasi, uh, compare means. Nah, ini yang kita klik yang means, oke. Nah, ini ada dua, ada X dan Y. Untuk yang Y kita masukkan ke sebagai dependent list. Jadi dependent list ini sesuatu yang pasti, hasil belajar itu yang pasti, seperti itu ya rekan-rekan. Kecerdasan intelektual ini sesuatu yang berubah-ubah, jadi kita jadikan di independen seperti itu. Yang menunjang hasil belajar, nah itu kecerdasan intelektual. Kurang lebih penjelasan seperti itu terkait dengan dependen dan independen. Oke, kemudian sudah kita salin, kita masuk ke option, udah. Kemudian kita klik dua yang di bawah ini,
ANOVA table and eta, dan test for linearity. Dah, yang perlu kita rubah hanya ini saja. Rekan-rekan, kita lanjut continue. Setelah itu langsung kita oke. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Kita cari yang ANOVA table. Nah, ini dia. Nah, hasilnya. Jadi, interpretasinya adalah lihat pada kolom signifikan ini. Pada baris linearity itu yang ini. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka bersifat linear, sehingga dapat disimpulkan bahwa memenuhi syarat linearitas. Jadi, apabila hasilnya di bawah 0, kurang dari 0,05, jadi katakan bahwa dua faktor tersebut saling mendukung, yaitu linear atau bergaris lurus. Nah, di sini kan hasilnya 0,000, jadi bisa disimpulkan bahwa ini hasilnya linear. Ya, rekan-rekan. Baik, kita ulangi sekali lagi terkait yang uji linearitas. Untuk datanya sudah kita salin tadi, rekan-rekan, di yang data view. Datanya sudah kita salin dua, yaitu variabel x dan y. Kemudian kita menuju ke variabel view. Namanya kita rubah jadi x dan y, variabel x dan y. Kemudian desimalnya kita rubah jadi 0, yang lainnya sama, numerik dan baiknya 8. Labelnya kita ganti sesuai dengan nama yang di awal tadi. Kecerdasan X itu kecerdasan intelektual, dan Y adalah hasil belajar. Dan yang lainnya masih sama. Untuk dimisal kita ganti scale semua, scale. Kemudian untuk caranya, kita klik analyze, kita masuk ke compare means, masuk ke means. Yang hasilnya sudah di sini tadi ya, berdasarkan untuk Y hasil belajar itu sesuatu yang pasti, maka disebut dengan dependent list. Dan untuk kecerdasan intelektual itu sesuatu yang berubah-ubah dan menunjang uh, hasil belajar yang dilakukan, yang disebut dengan independent list. Selanjutnya kita klik option, kemudian kita fokus di bawah aja, yaitu ada ANOVA table dan eta, dan test for linearity. Nah, ini yang perlu kita centang dua, kemudian klik continue, klik OK. Nah, akan keluar seperti ini hasilnya. Ya. Rekan-rekan, untuk materi uji normalitas dan linearitas saya rekan-rekan sudah paham. Di sini saya hanya mengingatkan sedikit, kembali mengingatkan, sama-sama belajar, sehingga nantinya rekan-rekan tidak lupa terkait dengan materi ini. Kita langsung lanjut ke bab selanjutnya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan pada bab 9, yaitu terkait tentang analisis regresi dan korelasi. Ya, untuk materi ini bisa kita lihat dari PowerPoint-nya sudah dibikin. Oke, kita sama-sama belajar terkait dengan analisis regresi dan korelasi berganda. Analisis regresi. Regresi linear berganda hubungan antara lebih dari satu variabel bebas x1, x2 sampai dengan xn atau banyak x dengan satu variabel terikat, yaitu y. Analisis regresi linear berganda adalah digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk variabel dependen tadi sudah dijelaskan di awal di bab sebelumnya, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen, apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, datanya digunakan biasanya skala interval atau rasio. Syarat kelayakan yang harus dipenuhi saat kita menggunakan regresi linear berganda adalah: satu,
yaitu jumlah sampel yang digunakan harus sama. Jadi kita kalau misal mau mencari uh, menggunakan sistem regresi linear berganda, yang pertama syaratnya adalah jumlah sampel yang digunakan harus sama. Yang kedua, jumlah variabel bebas x, yaitu tadi x1 sampai dengan banyak x atau xn, ada lebih dari satu. Jadi tidak boleh hanya satu variabel. Yang ketiga, nilai residual hasil berdistribusi normal. Yang keempat, terdapat hubungan yang linear antara variabel x dan y. Yang kelima, tidak terjadi gejala heteroscedastisian. Yang keenam, tidak menjadi gejala multikolinearitas. Yang ketujuh, tidak menjadi gejala autokorelasi atau data time series. Ya, untuk materi terkait analisis regresi, kita langsung. Ya, untuk analisis regresi itu ada dua jenis, yaitu yang parsial, sebenarnya seperti ini, bahwa x1 dan x2 itu saling berhubungan untuk dan terikat pada variabel y. Kesamaan regresi di atas dapat dipresentasikan sebagai berikut. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini. Konstantas sebesar konstan atau sebesar 29,248, artinya jika selisih suku bunga X dan dividen X2 nilainya adalah 0, maka nilai tukar rupiah Y nilainya adalah 29,248. Koefisien regresi pada selisih suku bunga sebesar 0,710, koefisiennya selisih bunga. Artinya jika variabel independen lainnya nilai tetap dan selisih bunga mengalami kenaikan 1%, maka nilai tukar rupiah Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,710. Koefisien korelasi seperti ini. Nanti kita akan lihat bagian R. Berdasarkan tabel di atas itu angka R sebesar 0,82. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara selisih suku bunga dan dividen terhadap nilai tukar rupiah. Yang kita lihat adalah bagian R. Ya, R. Untuk regresi kita bagian konstan ini di efisien. Kita lihat yang di P. Ya, sama dengan nilai selisih bunga dan berarti 3 dari 1 dividen. Kan. Kita langsung praktek saja menggunakan aplikasi SPSS. Bagaimana cara kita mencari data tersebut? Pertama, kita harus punya data ya yang seperti ini kan. Ya, seperti ini. Kita langsung cari aja untuk tes ini itu di bagian yang, yaitu di sini ada contoh soalnya, yaitu kecerdasan numerik. Yang kedua, kecerdasan spasial atau X2. Yang ketiga adalah hasil nilai ujian matematika. Nah, ini kita belajar bahwa variabel tidak boleh hanya satu, jadi kita harus punya dua variabel untuk mengetahui kedekatan dengan atau regresi dengan linear dengan variabel y. Ya, kita langsung salin aja data yang ini, kita semua. Ya, disalin, kita masuk ke aplikasi SPSS langsung kan. Pertama satu kita masuk ke variabel, data variabel. Nah, paste data yang nanti kita copy di sini. Setelah kita copy dan kita menuju ke variabel view.
Untuk di sini caranya sama. Untuk namanya ini kita rubah jadi X1, yang ini kita rubah jadi X2, dan yang ketiga ini kita ganti jadi Y. Oke, untuk desimalnya kita rubah jadi 0 semua. Jadi sama caranya. Ada cara untuk uh, menggunakan aplikasi SPSS ini banyak kan sama ya. Kita hanya membuat desimal, kemudian kita mengisi labelnya tadi, kita sesuaikan bahwa tadi X1 adalah kecerdasan numerik, ini adalah kecerdasan spasial, dan ini hasil nilai ujiannya. Kita isi langsung kecerdasan numerik kedua, ya. Untuk ini kita isi dengan nilai ujian. Untuk yang masih sama seperti ini, kita ubah untuk yang bisa menjadi scale, scale, scale. Ini kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita langsung menuju ke analysis. Dari analysis ini kita menuju ke regression. Nah, kita akan cari regresi tadi ya. Nah, ini regression. Terus kemudian kita klik yang linear. Ya. Nah, untuk selanjutnya, karena di sini ada 3 data, tadi kita di awal sudah menjelaskan bahwa hasil atau sesuatu yang tetap itu menjadi disebut dengan dependent. Wah, dan untuk mendapatkan sebuah variable dependent, tentu kita mulai uh, membutuhkan independen. Nah, untuk kecerdasan dan kedua kecerdasan ini dijadikan sebagai independen, data independen seperti ini ya kan. Nah, masuk untuk sini, kemudian kita klik di bagian statistik, kita klik yang estimate sudah, untuk di sini model itu sudah. Dan sebenarnya tidak perlu kita klik yang lainnya, langsung kita continue saja. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita lihat di bagian enter remove, dan tadi dijelaskan di sini ya kan, dan kita turun ke bawah. Nah, di bagian koefisien tadi, apabila hasilnya lebih besar dari 0, dan ketahui untuk sig ini atau hasilnya jika itu lebih kurang dari 0,05, artinya ada pengaruh dari dua kecerdasan tadi, dua variabel X tadi yang sangat kuat terhadap variabel Y. Ya, dari materi tadi kita jelaskan bahwa X1 dan X2 adalah kecerdasan numerik dan kecerdasan spasial, dan variabel Y adalah hasilnya ujian. Jadi ada pengaruh yang kuat dari kecerdasan numerik dan kecerdasan spasial untuk mendapatkan nilai hasil ujian yang tinggi, seperti itu, hasil matematika yang tinggi. Dan untuk nilai F itu kita lihat di sini, hitung 2478
Nah, ini F hitungnya kita mau 78 harus lebih besar dari F table, itu 3,25. Tuh ya, itu harus lebih besar dari 0,5, maka tetap ada terima. Interpretasi pada model summary. Eh, Dapat diketahui nilai sigma jadi adalah seperti ini rekan-rekan. Jadi dari untuk kita menghitung regresi regresi seperti ini. Ya, saya rasa rekan-rekan semua sudah paham. Kita coba sekali lagi untuk data yang tadi sudah kita salin. Di sini kita seperti di variable view. Semua kita hanya rubah bagian nama desimal jadi 0, yang kita kasih nama. Kemudian bagian mesinnya kita ganti scale semua. Kita klik analyze. Kemudian kita ke regression aja linear. Udah kita bagian nilai variabelnya itu bagian independen, dan untuk X1 dan X2 itu bisa juga independen. Kemudian kita klik statistik, kita centang estimate dan model fit, continue, dan kita klik OK. Hasilnya seperti tadi yang sudah kita bukan di awal. Oke kan. Dan untuk regresi ini saya rasa cukup. Rekan-rekan, saya rasa rekan-rekan sudah paham semua regresi dan korelasi. Jadi tadi ada hubungan yang kuat antara kecerdasan kedua cerdasan ini untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Itu oke. Setelah ini kita langsung menuju ke bab 10. Tuh, kita langsung menuju ke bab 10. Ini terkait dengan materi analisis PET. Yang kita siapkan adalah data terkait dengan yang kita akan gunakan dalam mencari untuk mencari dan golongan aplikasi SPSS tadi. Oke, kita ke bab 10. Oke, kemudian tentang analisis SPEC. Pengaruh kompensasi X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap keputusan kerja, terutama terhadap kinerja karyawan set. Berbasis penelitian, H1 digunakan diduga variabel kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan X1 eh, apakah nanti mempengaruhi kepuasan kerja atau tidak. Nah, ini yang kita cari korelasi antara tiga variabel ini terhadap satu hasil kinerja karyawan seperti itu. Baik, seperti kita tahu dari sudut variabel kompensasi sebesar 0,000 dan kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel kompensasi itu berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. A1 diterima. Diketahui nilai segregasi variabel lingkungan kerja sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka berusaha bahwa variabel lingkungan kerja pengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. A2 diterima. Jadi di sini simulasi variabel kompensasi
Kompensasi ini kurang dari 0,05 signifikannya itu, maka dianggap berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Jadi kita tuh cari dua eh, cara nanti. Dan yang kedua ini, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Ini yang kita cari juga nanti. Jika hasilnya 0, lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Untuk analisis data diketahui nilai R square besar 0,985 square, maka mencari bahwa suman pengaruh variabel kompensasi dan lingkungan kerja terhadap variabel kepuasan kerja sebesar 98,5% itu. Jadi tadi kita mencari data yang ada nanti, mungkin kita bisa melihat bahwa ini adalah seberapa besar pengaruh dari dua variabel terhadap terhadap ke variabel kepuasan kerja. Sedangkan nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan kurang dari 1 min 0,985 sama dengan 0,615 atau 0,122. Ini kompensasi atau X1 lingkungan kerja X2. Sebagai ini yang pertama, nanti kita dengan cara mudahnya. Dan yang ketiga, apakah kompensasi dan lingkungan kerja mempengaruhi kepuasan kerja? Bedanya apakah setelah ini kemudian menunjukkan seperti apa kinerja karyawan. Nah, kita ada dua cara seperti ini. Ya, kita langsung praktekkan uh, menggunakan aplikasi SPSS. Pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengcopy data yang ada. Empat data ini, yang pertama X1 adalah kompensasi, kemudian lingkungan kerja sebagai X2, dan Y-nya adalah kepuasan kerja, dan Z-nya kinerja karyawan seperti apa. Seperti itu. Kita langsung menggunakan aplikasi SPSS. Kita ulangi dari awal. Dan eh, tadi data yang sudah kita salin kita tekan di sini. Ya, kita masuk ke variabel view, sama kita rubah desimalnya jadi 0. Kenapa sih harus 0? Ya, di sini itu tidak 0,078 seperti itu. Jadi datanya bulat ya rekan-rekan. Untuk labelnya kita isi dengan sesuai dengan data yang tadi yang ada di. Ini kita rubah dulu sebagai X1, X2, Y, Z. Ya, dan ini kompensasi. Yang kedua ini kerja, ini kinerja karyawan. Ini masih sama seperti ini, kita rubah menjadi scale, scale semua, scale, scale, scale. Ya, udah. Sudah menjadi scale semua, kemudian kita menuju ke analis, analyze. Di sini ada analyze. Kita klik yang klik yang
klik yang regression, kemudian kita ke regression, dan kita ke linear. Nah, masih sama seperti yang di atas tadi. Nah, karena di sini ada 4 variabel. Nah, kita akan percaya yang pertama yaitu apakah kompensasi dan lingkungan kerja mempengaruhi kepuasan kerja. Jadi untuk dua, nah ini kita masukkan ke independen sini. Kemudian kepuasan kerja ini tentunya kita salin ke tindakan ke dependen seperti ini. Jadi untuk mencari persamaannya pada satu tadi yang secara simpel ya kan. Kita langsung hasilkan klik OK. Nah, ini untuk R square itu tadi dijelaskan bahwa harus lebih besar dari 0,5. Nah, seperti ini. Kemudian untuk regresinya kita lihat di sini itu apabila regresinya lebih kecil dari 0,05, maka di sini kedua variabel ini memiliki hubungan atau pengaruh yang cukup besar. Nah, untuk yang ini tadi kita R square yang 0,98 maka di sumbangan pengaruh dua variabel dari data X1 dan X2 itu sebesar 98,5%. Itu rekan. Oke. Nah, ini untuk yang tadi kompensasi dan lingkungan ini apabila di bawah 0,05 dua data ini, dua data ini ya, kurang dari 0,05, maka ini dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap hasil kepuasan kerja seperti itu rekan. Jadi untuk acuan regression dengan signifikansi 0,0 lebih kurang dari 0,05, kasihnya cukup tinggi seperti itu rekan. Baik, kemudian tahap seterusnya. Rasa rekan-rekan semoga paham, caranya sudah cukup simpan, dan kita ke untuk tadi cara pertama adalah dengan metode yang simpel, itu dengan segitiga. Nanti bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh lingkungan dan kompensasi. Jadi misalnya kompensasi dan lingkungan mempengaruhi kepuasan kerja. Untuk sekarang kita mencari yang uh, model yang kedua. Sini kita ke regression, balik ke regression, kita klik linear. Tadi karena kita cari ini, makanya ini diterapkan di dependen. Nah, untuk saat ini yang kita cari adalah kinerja karyawannya, sehingga kepuasan kerja ini kita masukkan ke independen. Maka tiga variabel ini mempengaruhi terhadap kinerja karyawan seperti itu.
Langsung kita klik OK. Nah, dari data ini, koefisien mulai simulasi variabel kombinasi sebesar 0,02 atau lebih kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Yes. Jadi ini 0,02 ini kurang dari 0,05, maka dikatakan ini berpengaruh secara signifikan. Kemudian diketahui nilai signifikansi variabel lingkungan sebesar 0,041 ini ukuran dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel lingkungan serta berpengaruh signifikan terhadap variabel. Ketika data ini agak di bawah 0,05, maka ini dikatakan tiga variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Kita hapus dulu ya kan catatan ini. Lanjut ke model summary. Kita menuju ke model summary. Ketahui R square ini lebih kecil sebesar 0,996, maka sumbangan pengaruh dari tiga variabel ini itu sebesar 99,6%. Nilai E2 dapat dicari dengan rumus 1 minus 0,996 adalah akar dari 0,04 sama dengan 0,36. Dari tapi ini kita bisa lihat bahwa S1 ini itu terhitung dengan cara ya R square-nya itu dikurangi dengan berapa. Jadi untuk data ini dicari dengan data ini dari dengan mengurangi 1 D min, ini kita kasih akar dulu, akar dengan 0,9 atau R square tadi 26 ini, maka menghasilkan akar dari 0,04. Ini berarti bahwa S1 S1-nya 0,1122. Saya rekam. Untuk ini juga sama, caranya sama. Wah, ini tadi dikurangi dengan cara mengurangi
Nah, ini untuk mencari yang ini. Jadi rekan-rekan, saya rasa penjelasan materi dari saya cukupkan. Semoga bermanfaat kepada rekan-rekan semuanya dan mampu sebagai pengingat untuk rekan-rekan terkait materi statistika yang cukup rumit ini. Terima kasih dari kami, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.